Perkenalkan, nama saya Dewi Bowo dari kelas 11 di BP 1 nomor absen 18. Saya di sini akan praktek khutbah tentang meneladani akhlak Rasul. Alhamdulillahillazi waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Mustafal Mustar wa ala alihi wa sahbihi al yar amma ba'd. Fama ayyahal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatu hasanah liman kana yarjullahu wal yaumal akhiri wa zakarullaha katsira. Jamaah salat azakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sungguh-sungguh meneladani akhlak baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek dan di kehidupan. Karena dengan cara takwa demikian berarti kita mencintai Nabi Muhammad SAW, dan dengan begitu berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh kesadaran akan melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya dan sebaik-baiknya. Jamaah sholat Jumat azakumullah, dalam tradisi di Indonesia peringatan Maulid Nabi Muhammad dilakukan hingga berbulan-bulan. Peringatan Maulid berarti memperingati kelahiran Nabi Agung kita Sayyidina Muhammad SAW dan menjadi teladan baiknya dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Penting bagi kita untuk selalu mengingatkan tentang akhlak dan teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah figur manusia pilihan karena beliau menjadi teladan mulia bagi semua manusia. Beliau dilahirkan di Jazirah Arab pada masa jahiliyah, yang kemudian berhasil membawa perubahan masyarakat Arab kepada zaman terang benderang, penuh dengan penghormatan, kasih sayang, persaudaraan, dan persatuan. Jamaah sholat Jumat azakumullah, mengapa kita wajib meneladani Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW? Jawabnya jelas, bahwa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluq. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik budi pekertinya. Oleh karena itu kita harus dan sangat perlu mengikuti teladan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang baik, uswatun hasanah. Di antaranya perlu dikemukakan contoh konkret yang baik. Pertama, memenuhi panggilan atau permintaan dan dengan sikap yang baik. Dalam sebuah hadis bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an disebutkan bahwa tidaklah ada seseorang yang lebih baik budi pekertinya daripada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun orang dari sahabat-sahabat beliau dan tidak pula dari keluarga beliau yang memanggil beliau kecuali beliau mengatakan labbaik, baik aku penuhi panggilanmu. Oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya berupa fa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Disebutkan oleh Ummul Mukminin ketika ditanya oleh Yazid bin Babnu, apa akhlak Rasulullah? Ia menjawab bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kemudian ia disuruh untuk membaca surat Al-Mu'minun ayat 1-5 yang menunjukkan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian murah senyum. Dalam hadis disebutkan tentang akhlak Rasulullah SAW ketika sendirian di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata annaha su'ilat
kaifa kana Rasulullah iza hakfi baiti qalat kana al yanan nasi wa akraman nas wa kana raju min rijalikum in annahu kana dohaka basam. Artinya, dari Aisyah, ia ditanya bagaimana Rasulullah SAW ketika sendirian di rumah. Ia menjawab, beliau adalah manusia yang paling lembut dan manusia yang paling mulia. Beliau seorang dari kaum laki-laki kalian, hanya saja beliau humoris dan banyak senyumnya. Ketiga, hidup sederhana dan mengerjakan sendiri berbagai pekerjaan rumah tangga. Beliau sosok yang sangat sederhana, mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga, menjahit pakaian dan menyambut sandal yang putus. Kemudian suka menolong sesama. Beliau mengantarkan atau menyeberangkan seorang ibu hingga memenuhi kebutuhannya. Keenam, penuh kasih sayang, rahmah pada umat. Beliau penuh kasih sayang pada umatnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mendengar suara tangisan anak kecil, padahal beliau sedang sholat. Maka beliau membaca surat yang pendek dan surat yang ringan karena khawatir menyulitkan ibu anak tersebut. Diriwayatkan pula dari Makhlid bin Ruwahid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat kasih sayang dan lemah lembut. Kami pernah tinggal bersama beliau selama 20 malam. Kemudian beliau mengira kami sangat merindukan keluarga kami. Lantas beliau menanyai kami perihal keluarga kami. Kami pun memberitahukan kepada beliau mengenai kabar mereka. Lantas Nabi Muhammad SAW berkata, Arji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa alimuhum wa muruhum. Artinya, kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka dan perintahkan mereka kepada kebaikan. Kemudian penuh perhatian dan kepedulian sosial. Oleh karena itu dalam hadis sahih Nabi SAW mengerjakan kepedulian sosial. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mumin kurbatan min kurubil bidunya nafsallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fi dunya wal akhir. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah akan meringankan baginya urusan dunia dan di akhirat. Kemudian mengerjakan kedamaian salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan kedamaian, bukan kekerasan, tindakan anarkis, dan kemurkaan, apalagi teroris yang justru mencederai citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu tepatlah seorang bernama Michel Hart yang bukunya yang populer memosisikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok nomor 1 dari urutan 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Berdasarkan fakta di atas, jelas misi risalah Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sabda beliau, sungguh tiada lain, aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Namun sangat disayangkan atas nama kebebasan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat saat ini di era internet, era media sosial, medsos ini, era smartphone, banyak perkataan dan ujaran dalam bentuk tulisan, status, meme dan sebagainya yang berisi muatan yang penuh kebencian, saling fitnah dan berita yang tidak benar, hoax, baik dibuat sendiri maupun hanya sekedar men-share, menyebarluaskan. Bahkan fenomena ini menjadi semacam darurat hoax, padahal diingatkan dalam sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i in man ayya hadisa bikulli ma sami. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang berdosa membicarakan atau menyampaikan setiap sesuatu yang ia dengar. Jamaah salat Jumat azakumullah. Dengan demikian sungguh sangat jelas akhlak agung Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani dengan sungguh-sungguh dalam semua sendi kehidupan, baik dalam lingkup kecil rumah tangga kita, masyarakat kita, dan lingkup yang lebih luas, bangsa dan negara kita. Semoga kita semua diberikan pertolongan Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang mampu meneladani Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua terhindar dari laknat dan ketidakridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita renungkan firman Allah yang tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat 48 sampai 45 sampai ayat 48. Ya ayuhan nabiyya inna arsalnaka ya hitawwabu basyarira wa nazir wada'iyan ilallahi bilnihi wasiraja munir fabasyiril mu'minina bi anna lahum minna Allahi fadla kabir wala tuti'il kafirna wal munafikina azahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Artinya, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya serta sebagai pelita yang menerangi. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Janganlah engkau Nabi Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Biarkan saja gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Demikian khutbah ini, semoga banyak bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat, dan bangsa kita diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang mampu meneladani akhlak agung baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia ini mendapat keberkahan dan keselamatan, terhindar dari laknat dan ketidakridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zakril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi min yaumina haza illa yaumin nahdo. Amma ba'd. Ayyuhan nas auziku bataqullah wa ta'atihi faqad fazal matukun faqad ta'alamuh birong wa amir innallaha wa nikatahu yusalluna alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim mutaslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala barok ta'a Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka muhjibud dawa awati ya qadiyal hajat Allahumma a'izzal islam wal muslimina wal muslimat Allahumma asli walatal muslimin bima fihi salahu islam wal mu'mini wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyin lana min amrina rosad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah illallah yamuru bil adli wal ihsan wa ita izil kurban wa yang anil makhza'i wal munkar wal ba'yat izukum la'allakum tazkarun. Falkurum lohal azima waskuruhu ala iyazkum wal au min fazlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar.